Kebersihan lingkungan merujuk pada kondisi fisik yang bebas dari kotoran, sampah, dan polutan, baik di ruang pribadi maupun publik. Menjaga kebersihan berarti memastikan tempat tinggal, tempat kerja, jalan, sungai, dan sebagainya tetap bersih melalui praktik pengelolaan limbah sampah yang baik, sanitasi yang baik, yang ketiga, pembersihan yang rutin. Kebersihan yang terjaga tidak hanya mendukung kesehatan manusia, tetapi juga menjadi dasar praktis bagi upaya pelestarian lingkungan. Sebelum membahas tentang kebersihan lingkungan lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 10-2 dengan saya Ranityo Rumnastiti dan saya Nada Fajriya Salsabila. Saya Karunia Dimadasari. Saya Nadifa Hayatul Aisyah. Saya Fajri Nur Faiz. Kebersihan lingkungan kini menjadi masalah yang perlu kita soroti. Kebersihan lingkungan dapat membawa dampak besar bagi kehidupan manusia dengan mencegah penularan penyakit, dengan mengurangi polusi udara, tanah, dan air. Lingkungan yang bersih dapat membuat manusia dan makhluk hidup lainnya merasa aman dan nyaman. Namun sayangnya saat ini banyak terjadi masalah lingkungan seperti pencemaran polusi udara, pencemaran air seperti limbah-limbah yang ada di air, dan pencemaran tanah seperti plastik-plastik bekas yang ada di tanah. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan tersebut adalah sampah. Sampah plastik dapat mencemari tanah dan dapat menimbulkan bakteri mikroplastik yang dapat masuk ke dalam rantai makanan, serta menghasilkan polusi udara saat dibakar di tempat terbuka. Selain itu, penumpukan sampah dapat menyebabkan tempat berkembang biaknya tikus, nyamuk, serta lalat yang dapat memicu berbagai penyakit. Sampah juga mengancam kehidupan hewan di laut karena hal tersebut seringkali dianggap sebagai makanan sehingga hal ini dapat berakibat fatal bagi kehidupan mereka. Selain itu, sampah-sampah yang dibuang ke saluran air juga dapat menyebabkan banjir dan tercemarnya sumber air bersih. Nah, gas metana dari sampah plastik yang terurai juga dapat memperburuk kondisi pemanasan global dan juga perubahan iklim. Maka dari itu, pengelolaan sampah yang tepat diperlukan di lingkungan kita. Kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sampah, mulai dari pengurangan pemakaian, pemilahan, hingga pengelolaan. Pengurangan sampah penting dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Prinsip yang paling efektif untuk dilakukan yaitu dengan melakukan prinsip 3R. Yaitu yang pertama, reduce yang berarti mengurangi pemakaian, yang kedua, reuse yang berarti menggunakan kembali, yang ketiga, recycle yang berarti mendaur ulang. Fokus utama terdapat pada reduce karena mengurangi produksi sampah lebih baik daripada mengelola sampah yang sudah terbentuk. Contohnya adalah menghindari penggunaan plastik sekali pakai dengan menggantinya dengan barang-barang yang bisa dipakai berkali-kali, seperti tas kain, botol minum tahan lama, dan membawa makanan dengan wadah sendiri. Nah, dengan mengurangi sampah dan mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat pakai ulang, beban pengolahan sampah dapat berkurang signifikan, mengurangi polusi, dan dapat menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang sehat dan bersih. Capek banget, habis piket gak kelar-kelar. Siapa lagi nih sampah dikasih sini, tinggal dibuang, depannya aja udah ada tempat sampah. Stop, tunggu dulu. Niat kamu udah baik mau buangin sampah itu ke tempatnya, tapi tempatnya masih salah. Kamu tahu nggak kalau setiap warna tempat sampah itu punya maknanya sendiri? Lah, emang iya? Emang ada warna apa aja? Terus maknanya apa? Tempat sampah itu dibagi menjadi 3 warna, yaitu warna hijau, kuning, dan warna merah. Warna hijau biasanya berisi sampah organik, dan warna merah biasanya berisi sampah berbahaya seperti baterai, kabel, ataupun hal lain yang berbahaya. Lalu sampah yang punya kamu itu masuknya di tempat sampah yang kuning ini karena termasuk sampah anorganik. Oh, jadi gitu. Makasih ya udah diingetin. Pemilahan sampah yaitu kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Pemilahan sampah di rumah bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu.
Tujuan pemilahan sampah yaitu untuk mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Selain memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, pemilahan sampah organik dan anorganik dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Pencemaran udara dapat menimbulkan masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan paru-paru dan pernapasan. Manfaat lain dari pemilahan sampah dari rumah yaitu dapat menambah nilai ekonomi dari hasil sampah yang terpilah tersebut. Oleh sebab itu, mari kita memilah sampah mulai dari sumbernya, yaitu dari rumah, karena memilah sampah dari rumah ternyata dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan. Cukup mudah bukan? Mari kita lakukan bersama-sama pilah sampah dari rumah kita masing-masing mulai dari sekarang. Hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian lingkungan kita yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Salam lestari. Pengolahan sampah adalah proses untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Proses ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk sampah organik, kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti pupuk. Sampah organik biasanya berupa sampah rumah tangga seperti sisa sayuran, kulit buah, dan sisa makanan lain. Berikut ini adalah implementasi dari pengolahan sampah menjadi pupuk. Kali ini kami menggunakan sisa kulit pisang dan bawang merah. Proses ini memiliki langkah-langkah yang mudah, yaitu yang pertama, potong kecil-kecil kedua bahan tersebut. Pastikan potongannya halus supaya lebih mudah untuk dihancurkan. Lalu setelah semuanya terpotong, campurkan kedua bahan tersebut ke dalam baskom, lalu masukkan air secukupnya ke dalam wadah baskom tersebut. Setelah itu, hancurkan semua bahan yang ada di dalam baskom tersebut menggunakan tangan. Setelah memastikan semuanya hancur secara merata dan dirasa kandungan yang ada di dalamnya sudah keluar, tutup baskom tersebut dan simpan selama 3 hari di tempat kering. Lalu, hasil dari pupuk organik tersebut bisa langsung diaplikasikan pada tanaman dengan memasukkan secara merata di atas tanah di sekitar pot. Hasil akhirnya, tanaman akan tumbuh lebih subur karena sudah diberikan pupuk organik. Lalu, untuk sampah anorganik seperti botol, plastik, kaleng, serta sampah lain yang susah terurai secara alami seperti ini bisa kita serahkan kepada penyalur sampah seperti tukang rongsok untuk disalurkan lagi kepada pihak-pihak yang mengolah kembali sampah tersebut menjadi barang yang lebih berguna. Dari sini, kita bisa menyadari bahwa masa depan yang cerah tergantung pada bagaimana kita menjaga bumi sekarang. Kerusakan lingkungan akibat sampah dan polusi dapat mempercepat perubahan iklim yang membawa cuaca ekstrim dan berbagai masalah. Dengan menjaga kebersihan dan melakukan pemilahan sampah, kita ikut memerangi perubahan iklim, menjaga habitat flora dan fauna, serta membuka jalan untuk generasi baru agar mendapatkan lingkungan yang sehat dan lestari. Selain manfaat lingkungan, kebersihannya terjaga juga mendorong pertumbuhan ekonomi seperti pariwisata alam berkelanjutan serta lapangan kerja baru. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab masa kini, melainkan investasi untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang yang sehat dan berkelanjutan. Kesadaran dan aksi nyata seperti memilah sampah di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar menjadi langkah awal yang sangat berarti untuk mewujudkan tujuan ini secara bersama-sama. Yang tingginya mencapai 20 sampai 25 meter. Kalau dibilang over capacity, kita sudah over capacity ya Mas? Sampah itu dari tahun ke tahun naik terus, nggak pernah berhenti, naik terus. Itu yang menyebabkan kita krisis sampah. Sekarang ada 343 TPA, mereka diminta untuk membenahi TPA-nya supaya tidak ada dampak lain lagi.